Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam Sama-sama. sesi wawancara ini. Baik. Jadi, tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas CGP saya angkatan 8. Ya. Jadi di mana saya itu harus mewawancara beberapa kepala sekolah. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan wacana tentang bagaimana teknik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah Bapak. Baik. Nah, yang dikaitkan dengan materi dilema etika seperti Iya. itu. Baik, sebelumnya saya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Edi Suhendi. Saat ini mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah SD Al-Falah. Sehubungan dengan apa yang akan ditanyakan, sehubungan dengan masalah dilema etika dalam mengambil keputusan, ya mangga saya akan mencoba memaparkan, menjawab sesuai dengan pengalaman, pengetahuan yang saya mampu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Baik Pak, pertanyaan pertama nih Pak, apakah di sekolah di SD Al-Falah nih, di sekolah yang Bapak pimpin ini, sering Bapak mengalami suatu kasus di mana Bapak harus mengambil keputusan, tapi harus mempertimbangkan aspek A, B, C yang sesuai dengan dilema etika Pak? Baik, sebetulnya kalau sering karena kan Bapak ini menjadi kepala sekolah belum lama, baru 1 tahun lah ya. Tentu perjalanan 1 tahun itu belum dapat membaca seluruhnya. Namun memang ada pengalaman di mana saya harus mengambil keputusan sehubungan dengan dilema etika ini, terutama satu dengan guru. Iya. Ya. Ada dilanjutkan pertanyaan? Iya. Baik, mungkin bisa dicontohkan dengan guru nih Pak, kasusnya Oke. seperti apa Pak untuk kasus dengan guru nih? Nah, kami sebagai kepala sekolah hanya menerima guru, bekerja sama, berkolaborasi dengan mereka untuk membawa sekolah ke arah yang lebih baik. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam dinamika sekolah, ya terkadang ada saja, ya. Nah, kebetulan di kami itu guru itu sebelumnya yang di SK-kan oleh yayasan. Nah, ketika mereka ada permasalahan yang berhubungan dengan etika, dilema etika, ya dilema gitu. Di sisi lain saya sebagai kepala hanya menerima mereka. Di sisi lain, tapi mereka juga memerlukan pembinaan karena mempengaruhi dinamika ekosistem sekolah. Tentu semua sekolah mengharapkan lingkungan proses belajar mengajar yang baik. Sikap seorang guru kepada anak-anak, kepada orang tua, ya, kepada rekan-rekan tentunya diharapkan baik. Iya. Nah, namun ya namanya dunia pendidikan, namanya manusia, terkadang ada saja permasalahan. Nah, bagi saya memang kadang dilema. Ya, mendapati guru yang memang ditugaskan oleh yayasan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi ya? Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasusnya, gimana ya, Pak? Kalau identifikasi itu terbaca, teridentifikasi dari kejadian. Jadi kejadian yang nyata yang memang saya sebagai penanggung jawab harus memberikan nasihat, harus membimbing gitu kan. Bertanggung jawab yang tujuannya tadi agar atmosfer dunia pendidikan itu terwujud, tercipta dengan baik. Hubungan sesama guru, sesama guru dengan
orang tua atau dengan anak seperti Iya. itu. Baik Pak, apakah ada langkah-langkah khusus atau prosedur khusus yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang, seperti tadi Pak? Kalau langkah-langkah tentunya ada langkah-langkah pendekatan, namun prosedur secara tertulis tidak ada. Jadi saya melakukan pendekatan secara emosional, memanggil guru tersebut agar, mereka menyadari akan kesalahannya dengan pendekatan norma-norma atau mempertimbangkan dampak yang akan timbul ketika hal itu berlanjut atau sikapnya, ya. Jadi bagaimanapun guru yang di bawah saya ketika, ada hal yang tidak baik, maka saya bertanggung jawab untuk menegurnya. Baik. Walaupun tadi, di antaranya mereka ditugaskan oleh yayasan, karena saya pun ditugaskan oleh yayasan dan mereka di bawah saya, ya secara, kedinasan saya di atas mereka, ya saya punya hak untuk membina guru-guru tersebut. Kalaupun tidak bisa dibina, mungkin langkah prosedur selanjutnya adalah berkomunikasi dengan yayasan, itu prosedurnya. Namun Iya. alhamdulillah tidak sampai ke yayasan, masalah yang pernah didapati atau ada itu dapat dapat dipecahkan dengan baik. Dengan Baik ya Pak. pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan secara, emosional, jadi mempertimbangkan dampak yang akan terjadi kalau itu terus berlanjut. Jadi membangun kesadaran kepada, guru tersebut yang, eee, yang bisa kalau tidak ditegur, kalau tidak dinasehati, coba bahasana mawa karep sorangan, Harap nah sorangan, gitu iya. kan. Nah, dampaknya, jadi saya memberikan pemahaman, kalau teman-teman tidak mau diingatkan, tidak bisa menerima ini, coba apa yang akan terjadi dampaknya yang akan menimpa sekolah kita. Betul, betul ya Pak, Ya, seperti jadi itu. saya, melakukan pendekatan emosional juga juga mem membangun norma, jadi dampak yang memberikan pemahaman, dampak yang akan muncul atau terjadi ketika hal itu, terjadi dan terus-menerus, Iya, begitu. baik. Artinya merugikan kita gitu, Iya, kami. baik Pak. Jadi, selama ini nih Pak, hal-hal apa aja yang selama ini, dianggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang ada dilema etikanya Pak? Jadi yang paling efektif itu apa? Tadi berkomunikasi dengan, Mhm. pihak yayasan mungkin ya? Ya, pertama secara emosional secara individu dulu ya. Jadi kita, memang kadang ada yang kalau sifatnya urgen saya langsung memanggil orangnya ya, tapi kadang juga menyampaikannya secara umum dalam forum rapat guru yang dilakukan sebulan sekali. Mmm. Jadi, membangun, karakternya tidak sebulan sekali gitu kan. Jadi saya memberikan pemahaman sesuai dengan tujuan visi misi sekolah tentunya ya. Jadi karena, visi misi dibangun bersama ya, dibangun bersama-sama, maka, saya menyadarkan kita punya visi ini, misinya begini, tujuan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya hal ini kalau ada masalah seperti ini ya, berarti bertolak belakang atau akan, mengganggu visi misi terus dan tujuan sekolah tersebut. Iya. Ketika ada masalah seperti itu cepat diselesaikan secara individu maupun, kelompok. Hanya Iya. memang, eee, sifatnya pelan-pelan, tidak bisa otoriter gitu Nah, ya. Kenapa? Saya juga menjaga menjaga martabat, marwah, seorang guru bagaimana begitu kan. Mereka juga tetap harus dihormati jadi, walaupun memang tidak mudah, saya mengikuti, filosofi orang Sunda teh, gimana Pak? caina herang kumaha sangkan caina Cair herang herang, laukna laukna beunang, beunang, gitu kan. ya. Jadi seperti itu. Jadi kita, mengatakan sesuatu untuk sampai kepada tujuan tanpa memperkeruh suasana, tanpa orang tersebut tiba-tiba karena seperti tersinggung lantas, marah kepada kita, enggak. Saya, biasanya melakukan pendekatan secara khusus ya, tentunya melihat momen
tertentu, tidak di banyak orang gitu. Hmm. Kita bisa di kafe atau bisa di perpustakaan atau Iya. di tempat memang tidak ada orang lain. Jadi bersama-sama gitu. Baik. Intinya membangun kesadaran, membangun kesamaan kita sama pendidik. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya tidak akan ada nama kepala sekolah, tidak akan kalau tidak ada rekan-rekan. Rekan-rekan tidak ada kalau tidak ada murid-murid dan orang tua. Oleh sebab itu kita ini saling membutuhkan. Maka harus mau bekerja sama untuk mewujudkan mengantarkan sekolah pada arah yang lebih baik. Jadi perlu ada kolaborasi ya Pak ya di antara Betul, semua warga betul, sekolah. betul. Baik Pak, untuk ke pertanyaan berikutnya, tantangan apa yang selama ini paling berat dihadapi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Memang tantangannya itu dilemanya sisi lain secara apa ya, kedekatan udah dekat gitu kan. Juga di sisi lain mereka ini kan juga butuh gitu kan. Kalau nggak bekerja, nggak ngajar bagaimana gitu Betul. kan. Di sisi lain juga diangkat oleh yayasan. Itu memang lumayan rumit gitu Iya, kan. betul. Kita tidak bisa mengeluarkan begitu saja, harus ada komunikasi dulu. Iya. Tapi saya sebelum sampai berkomunikasi, saya tadi itu langkah-langkah yang tadi Iya, itu. jadi Jadi individual dulu ya. betul, seperti membangun dulu kesadaran, kesamaan. Ya, akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya ada perubahan begitu. Iya. Malah kalau otoriter mah udah mohon maaf Anda seperti ini kalau tidak mau berubah sudah saja. Silakan keluar Tapi gitu kan ya Pak. itu bukan figur Solusi yang baik. pemimpin yang baik, malah Iya. kan kita dibenci gitu kan. Iya, iya betul Pak. Tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan bisa mengajak diskusinya di tempat-tempat yang lain ya yang dirasa nyaman. Betul. Nah, apakah ada jadwal khusus atau waktu khusus untuk menyelesaikan masalah itu atau pada saat ada Insidental masalah saja, langsung? insiden. Jadi memang secara umum sebulan sekali kita mengadakan evaluasi, tanya semuanya, baik itu masalah anak, masalah orang tua, tentu ada masalah orang tua, masalah anak, atau orang tua dengan orang tua dan lain sebagainya ada saja. Hanya ya pandai-pandainya kita mengambil kebijakan itu tadi agar kita mengambil keputusan itu tidak sampai ada orang yang sakit hati, tetapi mereka legowo, intinya sadar bagaimana membangun kesadaran itu yang jadi ketika mereka pun kita ambil kebijakan secara emosional tidak menerima, tetapi dengan melihat permasalahan gini-gini paham, oh ya dampaknya ya akhirnya mereka menyadari seperti itu. Ya, jadi kesadaran untuk gurunya sendiri Nah, seperti itu ya Pak. bisa guru, bisa orang tua. Bisa guru dan orang tua. Iya. Nah, baik Pak. Ada tidak Pak seseorang yang sangat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau faktor-faktor apa yang bisa membantu peran Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Ya, tentunya kita bertanya kepada yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman ya. Termasuk juga bagian dari yayasan, kebetulan saya dekat. Jadi sering berkomunikasi, ya sering berkomunikasi, sering dengan demikian kita mendapat juga keterangan, mendapatkan juga apa ya gambaran, nah, seperti itu. Jadi lebih sering berkonsultasi dengan pihak yayasan ya Pak ya? Ya, Karena berkomunikasi ada di bawah ya. yayasan Al-Falah. Iya. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Apa refleksi atau pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman banyak mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tadi Pak? Iya, sebetulnya banyak ya refleksinya atau hikmah ya di balik ini. Pertama kita belajar berkomunikasi, belajar menata kata ya karena itu komunikasi
yang tepat itu sangat penting. Hikmahnya di sana kita, jadi saya belajar merangkai kata dalam menyampaikan sesuatu pada seseorang agar seseorang itu satu tidak tersinggung ketika dia bermasalah, tapi intinya sadar gitu ya. Jadi menyadari kesalahannya, kan kalau orang menyadari kesalahannya nggak marah gitu kan. Menyadari kesalahan tidak marah. Jadi kita tidak menjustifikasi dan tidak menghukum gitu. Tetapi membangun kesadaran. Intinya itu saya baik kepada siswa, kepada orang tua ketika ada permasalahan dan lain sebagainya dalam mengambil keputusan. Kalau saya banyaknya membangun kesadaran, membangun pemahaman, membangun pengertian. Karena kalau orang lagi emosi, nggak otaknya akan berjalan, nggak akan berjalan. Kalau emosi ya emosi, nggak bisa. Jadi kalau lagi emosi, saya tunggu reda dulu gitu kan. Lihat momennya ketika momennya sudah enak, nah baru. Tidak bisa kita lagi emosi kita bentak, kita salahkan. Yang ada melawan. Itu semua tidak anak, tidak orang tua, sama begitu. Jadi harus tadi itu ya, saya mah belajar dari filosofi orang Sunda, kumasangkan cai herang laukna benang. Walaupun memang tidak mudah, memerlukan kesabaran, ya. Oh iya Pak, berhubungan dengan yang barusan Pak, satu lagi. Jadi bagaimana caranya tahu bahwa keputusan yang Bapak itu efektif untuk menyelesaikan masalah hasilnya? Dari hasilnya ada perubahan. Ya, hasilnya jadi ada perubahan yang tadinya melakukan hal yang negatif jadi baik begitu kan. Yang tadinya kurang ramah jadi ramah lah begitu. Jadi lihat dari hasilnya, terlihatnya dari hasilnya ada dampaknya. Walaupun memang perubahan sikap seseorang itu tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan, perlu proses. Kalau anak-anak perlu pendidikan seperti itu. Ya perlu sharing, intinya begitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi ada ya Pak ya beberapa kasus dilema etika yang selama ini terjadi dan Bapak harus mengambil keputusan. Saya rasa di setiap institusi pasti ada, ya. Termasuk saya mungkin Bu Meti juga tahu pengalaman di sini bagaimana. Tinggal bagaimana peran Bapak sebagai pemimpin di sekolah mengambil kebijakan yang bisa ibaratnya itu bisa memuaskan semua pihak, walaupun tidak semua juga bisa kalau memuaskan tidak memuaskan hanya bisa menerima, intinya begitu, bisa menerima dengan membangun kesadaran, membangun pemahaman, pengertian, ya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Itu aja yang ingin saya tanyakan terkait peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.